Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Anggreni. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Dialek pada Masyarakat di Desa Kalijembe, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Yang pertama itu ada latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, dialek merujuk pada variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam wilayah atau komunitas tertentu. Setiap daerah memiliki ciri khas dialek masing-masing, termasuk di wilayah Jawa, seperti yang ada di Desa Kalijembe, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Penggunaan dialek dalam komunikasi sehari-hari memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini dapat diimplikasikan dalam konteks pembelajaran diskusi di kelas, khususnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah penelitian dan menyampaikan gagasan secara efektif. Melalui ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan hasil dan penyajian gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan secara jelas dan terstruktur. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dialek di Desa Kalijembe, Kecamatan Seragi. Yang kedua, bagaimana implikasi penggunaan dialek terhadap interaksi sosial di masyarakat Desa Kalijembe. Yang ketiga, terhadap pelestarian budaya dan identitas masyarakat di Kalijembe. Terus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dialek di Desa Kalijembe. Yang kedua, mengidentifikasi implikasi penggunaan dialek terhadap interaksi sosial masyarakat setempat. Yang ketiga, terhadap pelestarian budaya dan identitas masyarakat di Kalijembe. Terus ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama itu manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan tentang dialek dan perannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pesisir utara Jawa. Lebih tepatnya di Desa Kalijembe, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Terus yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat mengenai pentingnya pelestarian dialek sebagai bagian dari budaya lokal. Terus bab kedua, landasan teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka, landasan teoritis, dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka saya ambil 4 penelitian dari Mustari yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia Dialek Makassar dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 6 Maros. Yang kedua dari Didit Kurniadi yang berjudul Dialek Khas Daerah Perbatasan, Kajian Sosial-Linguistik di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga dari Agus Syahrani yang berjudul Kata-kata Tabu dalam Bahasa Melayu Dialek Sanggau di Desa Bapanti. Yang keempat, Afriansyah yang berjudul Variasi Bahasa dalam Tuturan Jawakarta oleh konten kreator Andasa. Terus selanjutnya ada perbedaan wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis biasanya memiliki struktur yang lengkap dan cenderung lebih panjang. Penggunaan bahasa dalam wacana tulis memungkinkan menulis untuk melakukan revisi atau perbaikan sebelumnya menyampaikan kepada pembaca. Dalam wacana tulis, bahasa menggunakan perangkat penanda untuk menunjukkan hubungan antara berbagai gagasan atau ide.
dalam wacana tulis, bahasa seringkali menggunakan frasa yang panjang. Selanjutnya ada wacana lisan. Kalimat dalam bahasa lisan cenderung kurang terstruktur jika dibandingkan dengan wacana tulis. Wacana lisan seringkali terdiri dari kalimat-kalimat yang tidak lengkap, bahkan bisa berupa rangkaian kata yang hanya membentuk frasa. Dalam wacana lisan, penggunaan perangkat penanda hubungan jarang ditemui karena konteks percakapan sudah cukup mendukung pemahaman antar gagasan. Dalam wacana lisan, bahasa cenderung menghindari penggunaan frasa benda yang panjang. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama itu ada latar belakang masalah, selanjutnya sosiolinguistik, terus variasi bahasa dialek pada masyarakat Desa Kalijembe. Selanjutnya ada klasifikasi data, kartu data, analisis data, hasil data. Terus ada implikasi pembelajaran diskusi di SMK, kesimpulan, luaran penelitian, jurnal, dan draft skripsi. Terus yang selanjutnya metode penelitian, ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini saya menggunakan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh adalah dialek pada masyarakat di Desa Kalijembe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pendekatan deskripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan dialek pada tuturan warga di Desa Kalijembe. Selanjutnya penelitian ini dilakukan di Desa Kalijembe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penggalan tuturan warga saat berkomunikasi di sekitar Desa Kalijembe. Sumber data dalam penelitian ini berupa tuturan dengan berbagai ragam bahasa dialek warga tersebut, dan data-data yang bersumber dari buku-buku jurnal dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan untuk memperkuat penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi. Penggunaan metode simak yaitu teknik simak libat cakap. Teknik simak libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan membawa instrumen penelitian seperti handphone, kamera, buku, dan bolpoin. Terus ada teknis analisis data, ada 5. Yang pertama pengamatan data, seleksi data, pengelompokan data, menganalisis data, dan kesimpulan. Terus yang keempat pembahasan. Yang pertama itu dialek warga Desa Kalijembe, dan yang kedua implikasi dialek pada pembelajaran diskusi di SMK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dialek warga Desa Kalijembe dan implikasinya pada pembelajaran diskusi di SMA. Hasil penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu dialek regional, dialek sosial, dan dialek temporal. Selanjutnya ada implikasi dialek warga Desa Kalijembe, Kecamatan Sragi, dan pembelajaran diskusi di SMA. Dialek yang digunakan siswa dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Dialek yang berbeda mungkin memiliki kosakata atau idiom yang tidak dikenali oleh siswa dari dialek lain, sehingga dapat menyebabkan kebingungan atau salah tafsir. Penelitian ini dapat diimplikasikan oleh guru dalam pembelajaran diskusi dengan memberikan bahan ajar dan topik yang mencerminkan keberagaman dialek dan budaya yang ada di kelas. Hal ini akan membuat siswa merasa lebih terwakili dan terlibat.
Materi pembelajaran mungkin perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari dialek mereka, dapat memahami dan terlibat dalam diskusi. Segi penggunaan bahasa standar, guru dapat memanfaatkan bahasa Indonesia bagus sebagai bahasa pengantar untuk memastikan keseragaman pemahaman. Penggunaan bahasa standar ini penting untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul akibat perbedaan dialek. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu 40 dialek diidentifikasi dari analisis dialek di Desa Sragi, Pekalongan. Dari jumlah tersebut, ada 33 dialek merupakan dialek daerah, 6 dialek sosial, dan 3 dialek temporal. Kelas sosial yang berbeda ditentukan oleh faktor-faktor usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Siswa SMA dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian tentang dialek dan memasukkannya ke dalam pelajaran diskusi mereka. Presentasi guru tidak terlalu rumit untuk dipahami siswa. Melalui mendengarkan dan pemahaman aktif, siswa mengembangkan apresiasi terhadap keberagaman, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, pengalaman belajar mereka, dan kemampuan mereka untuk memahami dan menerapkan informasi baru. Guru dapat menggunakan informasi ini sebagai sumber daya pelajaran yang merayakan keberagaman budaya dan bahasa siswa mereka. Sarannya, penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai sumber daya bagi para pendidik dalam pembelajaran mereka, terutama di kelas diskusi sekolah menengah atas. Guru yang menggunakan metode ini diharapkan dapat memodifikasi rencana pembelajaran agar siswa dengan dialek yang berbeda dapat mengikuti dan mengkontribusi dalam diskusi siswa. Untuk memastikan semua siswa memahami instruktur dapat menggunakan bahasa Indonesia baku sebagai bahasa pengantar di kelas. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh perbedaan dialek, penting untuk mengadopsi bahasa baku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.